Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Selamat pagi semuanya. Seperti biasa aku update untuk pesan semesta hari ini, Selasa tanggal 8 April 2025. Karena ini general reading, jadi perlu aku sampaikan, belum tentu resonate buat semua ya. Jadi bisa cocok bisa nggak ya, karena pesan-pesan yang ketarik bisa jadi semuanya resonate buat kamu, relate dengan situasimu hari ini. Mungkin cocok sebagian atau bahkan nggak sama sekali. So kalau nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan buat kalian yang ingin personal reading, bisa follow DM Instagramku @sandra_gandhi, atau bisa cek linknya ada di deskripsi, atau bisa langsung ke WhatsApp ya, nomornya ada di deskripsi. Oke, dan buat kalian yang sudah mengirimkan super thanks, aku ucapkan banyak terima kasih. Aku doakan rezeki kalian semakin berlimpah. Dan kita awali dengan pesan dari malaikat penjagamu. Pesannya adalah surrender. Wow, ini kayaknya banyak yang relate nih ya. Kayaknya nih juga relate dengan diriku hari ini ya. Tentang berserah. Surrender, berserah adalah praktik spiritual, dan itu bukan hal yang mudah. Namun, para malaikat bekerja demi kebaikanmu, dan mukjizat mereka akan terungkap dengan mudah saat kamu bergerak ke dalam keadaan percaya. Jadi, panggil kembali kekuatanmu dan berhentilah membiarkan kekuatan eksternal mengalihkanmu dari mukjizat yang pantas kamu dapatkan. Luangkan waktu untuk menyadari bahwa untuk dibantu, kamu harus menyerahkan kebutuhanmu untuk mengendalikan situasi yang ada dalam pikiranmu. Serahkan segala kekhawatiranmu di semua situasi kepada sekutu spiritualmu. Ya, saat kamu melakukannya, kamu akan membiarkan malaikat cahaya masuk dan membantu mengubah segalanya. Jika kamu merasa kesulitan melepaskan kendali, itu karena ada bagian dari dirimu yang tidak mau menerima bantuan atau mukjizat yang pantas kamu dapatkan. Serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan dan biarkan mukjizat datang. Jika kamu merasa kewalahan atau emosional saat ini, malaikat penjagamu membimbingmu. Ingin tahu bahwa malaikat pemandu atau penjagamu ingin kamu tahu bahwa tidak apa-apa untuk melepaskannya. Saat kamu membuka diri dan melepaskan kekhawatiranmu, kamu membuka diri terhadap dukungan dan mukjizat. Kamu adalah wadah dan kamu mengandung cahaya. Kekhawatiranmu memakan tempat, dan saat kamu melepaskannya, kamu memberi ruang bagi lebih banyak cahaya masuk ke dalam dirimu, kehidupanmu. Lepaskanlah sekarang, inilah saatnya untuk mengalami kebebasan yang pantas kamu dapatkan. Kamu tidak harus melakukan ini sendiri. Tuhan dan malaikat siap membantumu. Panggil malaikat dan undang mereka untuk membantumu berserah dan melepaskan apapun yang dapat menghalangi pengalaman mukjizatmu. Untuk membantu mereka menyalurkan energi positif ke dalam hidupmu, tanyakan pada dirimu sendiri apa yang perlu kamu lepaskan agar bisa tumbuh dan kemudian ambil tindakan. Oke. Pesan yang kedua dari para dewa dewi. Ada pesan channeling, percintaan, tentang kemakmuran, bisnis, tadi, dan masa depan. Pesan dari Dewa Ayapan, God of Spiritual
growth ya. Dewa tentang perkembangan atau pertumbuhan spiritual. Ayapan, dewa pertumbuhan spiritual. Ayapan hidup sebagai seorang yogi di hutan dan mengabulkan doa para pengikutnya. Putra dari Siwa dan Mohini, saat masih muda Ayapan mengalahkan setan perempuan. Ia telah diberi berkah khusus yang hanya dapat dilakukan oleh Ayapan dan membebaskannya untuk menjadi wanita muda yang cantik seperti dirinya yang sebenarnya. Ia kemudian ingin menikahi Ayapan, tetapi Ayapan telah mengabdikan dirinya untuk hidup di hutan sebagai yogi dan mengabulkan doa orang-orang hingga tidak ada lagi pemuja baru yang datang mengunjunginya. Oke, pesan channeling atau pesan yang disalurkan dari Ayapan. Apapun yang kamu janjikan dengan bijak harus selalu kamu tepati dengan sepenuh hati. Maka saya akan mengabulkan doa-doamu selama kamu bersabar dan berkah saya akan bermanfaat bagimu. Oleh karena itu, mintalah kepada saya. Bimbingan kebijaksanaan dari Ayapan dalam hal percintaan. Kamu harus sabar, baik kamu sudah bertemu pasangan ideal atau belum. Pasanganmu saat ini setia kepadamu. Dalam hal kelimpahan atau rezeki, kamu akan selalu punya cukup uang untuk kebutuhan sehari-hari. Mintalah kepada para dewa untuk memberimu hadiah atas kesabaranmu jika kamu bekerja keras untuk dirimu sendiri dan juga keluarga. Untuk pekerjaan atau bisnis, banyak pekerjaan tersedia buatmu, tetapi kamu mungkin perlu memutuskan jalan hidupmu yang sebenarnya dan kemudian mengikutinya. Bisnis akan berkembang pesat dengan banyak orang yang mencari jasamu. Untuk yang lagi studi ya, masih studi, mungkin masih kuliah, sekolah lagi gitu, berusahalah ya untuk belajar di bidang kesehatan atau hipnosis. Nah, ini mungkin nggak harus kamu terapkan sebagai pendidikan inti ya, mungkin sebagai ilmu atau bakat tambahan gitu ya. Berusahalah untuk belajar di bidang kesehatan atau hipnosis atau sebagai guru yoga ya, sebagaimana Ayapan ini adalah seorang yogi. Didik dirimu lebih jauh dalam studi spiritual, kamu akan lulus di ujian mendatang. Nah, lulus di ujian mendatang ini buat semua ya. Oke, maaf. Untuk masa depan, kamu akan berhasil mengatasi kesulitanmu saat ini dan bekerja keras. Kerja kerasmu akan dihargai. Kamu akan menemukan bahwa pengajaran spiritual memberimu kegembiraan terbesar. Oke, pesan selanjutnya dari para peri. Ini mungkin lebih ke pesan healing ya. Oke, inner child. The fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun, but stay safe. Mengingat kembali tentang masa kecil ya. Mungkin beberapa dari kalian lagi kangen ya, teringat masa kecil, atau mungkin juga ada beberapa yang mempunyai masa kecil mungkin kurang beruntung ya. Di situ kayak ada jiwa yang bergejolak gitu ya. Apalagi kayak ketika kita melihat
anak-anak di masa sekarang, oh betapa beruntungnya, betapa bahagianya. Nah, ini untuk membangkitkan kebahagiaan masa kecilmu ya. The virus of playfulness ya, para peri kegembiraan gitu, mengingatkan kamu coba luangkan waktu untuk melakukan hal-hal kecil, permainan-permainan gitu ya, yang mungkin bisa mengingatkanmu tentang masa kecilmu, atau bisa apa ya, menyembuhkan luka di masa kecilmu yang mungkin waktu itu kamu tidak punya waktu untuk melakukannya gitu. Jadi do something silly and fun but stay safe ya. Lakukan sesuatu hal mungkin yang sedikit konyol gitu ya, bermain apa gitu Kak, tapi yang fun ya, tapi harus safe gitu ya, yang harus aman ya. Misal nih contoh kecil, main kartu atau main Uno, mungkin yang kalah di iniin apa namanya, dicoletin di apa, bedak mungkin, nah atau mungkin dicoret pakai apa gitulah di muka, atau mungkin ada hukuman-hukuman yang lain yang konyol, fun gitu tapi aman. Nah itu contoh aja, atau mungkin kalian punya ide-ide yang lain boleh gitu ya. Ini mungkin ini bisa menjadi pesan healing untuk apa ya, melepaskan segala kepenatan kehidupan orang dewasa yang super duper ruwet dan ada aja beban gitu ya. Nah ini bisa ya lakukan, bisa sama keponakan-keponakan, sama anak-anak gitu. Oke, kita lanjut dengan energi hari ini. Energi hari ini. King of Cup. Kamu akan berdealing dengan energi King of Cup, seorang maskulin yang usianya sudah matang. Dia adalah seseorang yang humble, ramah, friendly, mudah beradaptasi. Dia juga ringan tangan, seseorang yang penuh kasih gitu ya, sangat memiliki vibes yang positif. Nah, seseorang ini akan memberikan kamu hiburan, penyemangat, support gitu ya, bahkan membantumu di kala kesulitanmu. Ya kalau ini pasanganmu, kamu bakal lebih mendapatkan perhatian ekstra hari ini, lebih disayang gitulah ya. Nah ini juga bisa energi mungkin bos kamu di kantor, senior kamu ya, yang akan bantuin kamu hari ini ya. Udah pada masuk kerja ya mungkin sebagian besar. Nah ini juga akan membantu kesulitan-kesulitanmu dan meringankan bebanmu. Ini juga bisa klien atau customer ya, kalau misalkan ini dalam hal pekerjaan, yang selalu welcome ke kamu gitu. Atau bisa juga seseorang yang lagi PDKT sama kamu. Oke. Dan buat kalian yang maskulin ya, tapi ini nggak ada gender sih ya, mau kalian feminim mau laki mau perempuan ya, intinya ini energi kamu sebagai King of Cup nih ya, kamu apa ya, berusaha untuk semampumu gitu ya, membantu orang-orang di sekitarmu yang memang butuh tenagamu, pemikiranmu, atau energi kamu gitu ya, bahkan kasih sayangmu. Tapi ini energinya lebih ke maskulin ya, yang artinya tuh lebih strong gitu ya, tenaganya lebih strong ya. Three of Swords ini relate dengan pesan surrender dan juga inner child. Aku merasa kalau aku ini ya, nyambung ke surrender sama inner child, ada beberapa dari kalian yang masih merasakan trauma masa kecil ya. Ya mungkin kurang beruntung itu tadi ya, jadi kalian melihat kehidupan sekarang itu kadang-kadang kalau teringat itu masih ada rasa apa namanya, sedih gitu ya. Atau bisa juga ketika kalian
saat ini disakiti gitu ya oleh orang dewasa. Terus kayak kalian itu ada yang merasa eh kenapa begini amat ya, kok aku dari kecil sampai dewasa kok selalu disakiti. Nah, ada beberapa mungkin yang merasakan seperti itu. Nah, ini juga bisa ya, dimana ada rencana kalian yang hari ini ternyata harus batal gitu ya, atau ada yang membatalkan rencana sehingga kamu kecewa. Nah, inilah kenapa malaikat penjagamu, malaikat pemandumu memberikan pesan surrender. Saatnya melepaskan kekhawatiranmu, melepaskan hal-hal yang kita nggak bisa kontrol, yang kita nggak bisa kendalikan, yang kita nggak bisa cegah, dan kita hanya bisa berserah ya, membiarkan segala sesuatunya terjadi begitu saja, tapi dengan keyakinan bahwa there is something better gitu ya, akan datang sesuatu hal yang lebih baik daripada apa yang harus kita lepaskan. Oke. The Star ya. Makanya tadi terkait inner child ya, di sini makanya ada pesan ya, coba daripada stres gitu ya, daripada meratap, main aja gitu, lakukan permainan-permainan ringan supaya bisa ketawa ketiwi gitu loh ya, biarin aja orang ngomong ih kayak anak kecil, ya nggak apa-apa, yang penting kan kita happy, nggak mengganggu orang lain, aman juga gitu loh. Oke, ada The Star di sini. Ini adalah energi zodiak Aquarius. Jadi mungkin kamu berzodiak Sagittarius Aquarius, atau hari ini kamu berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Aquarius. Nah, ada kebahagiaan. Jadi kalaupun ada kecewa, ada sakit hati, tetapi ada obatnya gitu ya. Ada pengobat dari rasa sakitmu, dari kekecewaanmu. Dan juga ketika kamu sempat mendapatkan masalah dan kayak kamu yang merasa aduh udahlah ini kayaknya benar-benar selesai nih ya, udah nggak ada jalan keluar, ternyata ada gitu, The Star nih, ternyata ada jalan keluar, ternyata ada solusi gitu. Nah, ada seseorang yang membuatmu bahagia atau memberikan kebahagiaan, atau situasi ya, ada sebuah situasi, kondisi gitu ya, suasana yang kamu tuh jadi happy, jadi lebih tenang gitu. Nah, untuk hal rezeki ini sinkron dengan pesan dari dewa tadi ya, bahwa Tuhan mencukupkan uang dan kebutuhan sehari-harimu hari ini, dan juga Tuhan memberikan hadiah buat kamu yang udah bekerja keras untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga ya. Oke, Six of Cups. Ada pertemuan, terkoneksi atau terhubung dengan orang-orang dari masa lalu. Bisa kawan lama, sahabat lama gitu ya, teman lama, mantan, atau seseorang yang pernah dekat dengan kamu di masa lalu. Bisa juga kerabat yang atau keluarga yang udah lama nggak komunikasi atau nggak ketemu ya, hari ini kalian terhubung atau terkoneksi, bahkan dipertemukan. Beberapa ada yang mantan minta balikan, atau pasanganmu yang ya hubungannya lagi nggak harmonis sama kamu meminta untuk memperbaiki hubungan. Nah, ini juga bisa dimana hari ini ada yang mau reuni gitu ya, mungkin dengan teman sekolah, teman kuliah, atau teman-teman kantor kamu yang lama, teman komunitas gitu ya, ada yang reuni. Kemudian ada juga pertemuan keluarga ya, atau memang kamu nggak ada cara apa-apa tapi lagi pengen bernostalgia gitu, datang ke tempat-tempat mungkin waktu kamu SD gitu ya, tempat kamu jajan dulu, terus ke tempat waktu kamu sama pacar pertamamu. Ya itu ya, intinya bernostalgia. Oke, Air of Pentacle.
Ada yang mulai masuk kerja, mulai kerja lagi, mulai dapat tugas, dapat target, fokus dengan pekerjaan. Ya, dan ya kalau yang kerja nih hari ini akan sangat sibuk ya. Jadi kayak kamu fokus ke kerjaan gitu ya. Oh, walaupun yang di rumah sama ya, mungkin udah selesai lebarannya jadi beberes-beberes lagi gitu. Oke, next. Apa pesan semesta untuk percintaanmu? Ya. Oke. Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in another are qualities you both possess equally so. The qualities you don't like are also your own reflection. Jadi waspada atau berhati-hati ya ketika kamu memproyeksikan tuh kayak apa ya? Memproyeksikan, memandang, mempunyai opini gitu ya tentang kualitas pasanganmu atau seseorang yang lagi dekat sama kamu gitu ya. Jadi ibaratnya tuh kita sama pasangan itu ibarat cermin gitu. Jadi kayak misalkan jangan terlalu meremehkan, menuduh gitu ya. Karena kita pun kadang-kadang juga melakukan hal yang sama, bisa jadi gitu loh ya. Jadi sesuatu hal yang mungkin nggak kamu sukai di pasanganmu bisa juga ada di dirimu gitu. Jangan sampai kita nyalah-nyalain terus kita dibalik kamu kan juga pernah begini begitu. Nah itulah, berhati-hati. Oke, yang terakhir ini pesan ini bisa jadi inspirasi buat kamu, bisa jadi afirmasi atau reminder, mengingatkan kita gitu ya. Don't look back. Okay, I may be feeling nostalgic about several things in my past, but I know I have the power to move forward. Jangan melihat ke belakang. Aku mungkin merasa nostalgia tentang beberapa hal di masa laluku, tetapi aku tahu aku memiliki kekuatan untuk melangkah maju. Meromantisasi kebiasaan atau hubungan yang buruk dapat menimbulkan perasaan pahit, tetapi itu tidak lebih dari sekedar sabotase diri. Kamu tidak lagi membutuhkan hal-hal ini karena kamu akan memenangkan lebih banyak hal. Dengarkan suara hatimu yang positif, bertindaklah seperti dirimu yang lebih tinggi, dan fokuslah pada perbaikan dalam hidupmu ya, daripada meratapi masa lalu. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Dan buat kalian yang ingin memiliki, membeli, atau mengkoleksi ya kartu yang aku pakai di video ini, kalian bisa cek di produk yang aku sematkan. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. See you. Bye-bye.